Sempet worried, sempet khawatir, sempet pokoknya pikirannya itu macam-macam. Apa yang membuat Kak Sam tetap bertahan dan memilih jalur ini? Waktu kecil SMP itu tipe imaginer dan tipe penyendiri, introvert lah katakanlah. Hai, selamat siang teman-teman. Kali ini di ngos-ngosan spesial banget. Episode ketiga kita kedatangan senior saya di bidang public speaking yang tentunya pasti udah gak asing lagi. Selamat datang Kak Sammy Joe. Halo. Tepuk tangan dong. Sungguh kehormatan loh, ini ngos-ngosan episode ketiga datang kedatangan Kak Sam. Oh, judulnya ngos-ngosan ya program ini? Ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oh, ngobrol-ngobrol santai. Jadi ya temanya sih lebih ke kita ngobrol-ngobrol aja. Oh, aku pikir ngos-ngosan itu ngobrol sambil dikejar. Aduh. Bukan ya? Terhormat ya. Capek dong. Terhormat seperti ngobrol sama Muriati Sudebyo. Gitu. Gimana kabar Kak Sam? Kabar luar biasa setelah ya tahu sendiri, thanks God setelah selesai dapat apa ya selangkah lagi kekuatan dari Tuhan, isolasi mandiri 2 minggu, alhamdulillah negatif. Ya sekarang berusaha untuk bangkit lagi. Tapi sebenarnya sih orang-orang yang bisa merasakan virus ini itu sebenarnya orang-orang terpilih juga Kak Sam. Iya. Kan? Karena akhirnya juga terberkati, bahkan orang-orang yang setelah penyintas-penyintas ini juga bisa memberikan berkat loh ke orang-orangnya sih, mulai plasma darah juga motivasi. Kemarin juga saya lihat kan banyak banget Kak Sam memberikan apa ya, kayak kata-kata encourage ya. Penguatan untuk orang-orang yang mungkin sekarang juga sedang berjuang. Nggak mudah juga kan Kak Sam. Mungkin boleh cerita sedikit singkatnya itu kemarin perjuangan Kak Sam seperti apa? Mungkin kategori untuk terpapar itu adalah kategori sedang. Kenapa aku bilang sedang? Karena belajar dari proses isolasi itu memang ada time-nya. Kalau OTG itu sekitar 5 seminggu itu sudah dibolehin pulang. Nah saat itu aku kan sudah 2 minggu nih. Artinya memang ada gejala juga. Ya, gejalanya ada memang. Terus juga kalau di rumah sakit yang dimana aku diisolasi memang harus sesuai dengan city value gitu kan. Jadi city value-nya itu boleh dinyatakan boleh disuruh pulang dan dinyatakan negatif kalau sudah di atas 40%. Artinya antibodi kita sudah terbentuk dan juga imun tubuh kita sudah kuat gitu loh. Tapi selama prosesnya yang ingin tanyain itu kan pasti nggak gampang ya. Apalagi kan apalagi di sana itu benar-benar kita berjuang ketemu teman-teman, ketemu orang-orang terdekat, jauh dari kegiatan dan segala macam. Nah itu maksudnya caranya Kak Sam waktu itu ngapain aja selama isolasi gitu? Caranya aku menghibur diriku. Gimana caranya? Joget? Jadi kan kalau dari rumah sakit tersebut kan sudah ada program bangun pagi itu ada senam bareng, terus juga setelah itu ada zumba bareng. Kita bebas untuk memilih, terus juga disuruh cari atau berjemur. Terus juga setelah itu kita boleh ngobrol-ngobrol gitu ya sama teman-teman yang lain. Cuma boleh ngobrol. Sebenarnya boleh, cuma kan karena ya pada saat kita sakit itu kan tidak hanya fisik dan diri kita ya yang diserang ya, tetapi juga psikis. Jadi orang itu kan akhirnya kayak empatinya bisa dibilang berkurang, terus juga jadi apatis gitu, memikirkan diri sendiri gitu untuk kesembuhannya gitu. Memang ini juga salah satu penyakit yang membuat kita akhirnya kurang bisa mengerti orang lain ya. Iya, dan itu memang aku rasain banget. Cuma memang sebagai pribadi sih aku mencoba untuk mengencourage diri, dan satu kamar itu kan bertiga. Nah, jadi itu kan kami sama-sama terpapar dengan bukan komorbid tetapi mempunyai gejala yang beda-beda gitu. Beda-beda ya? Beda-beda. Terus ya sempet worried, sempet khawatir, sempet pokoknya pikirannya itu macam-macam lah di Yang paling parah apa? Saya pernah berpikir apakah akan
ini kayaknya berakhir deh itu. Wow, enggak juga sih. Iya. Jadi mungkin waktu pertama masuk bertiga itu kami kenalan. Kami sama-sama kan sudah dinyatakan terpapar, ya kan? Iya. Terus setelah itu apa namanya? Kita cerita gitu kan. Saya sehat, saya gini-gini, saya ngerasa sehat, biasa lah ya. Ego gitu kan. Terus 2 hari kemudian teman satunya itu sudah cerita kalau dia sudah merasa batuk. Dan setiap hari batuknya semakin menjadi-jadi gitu kan, semakin ngos-ngosan lah istilahnya. Ya, kayak program ini terus satunya lagi demamnya itu semakin menjadi-jadi juga. Itu maksudnya dialami 2 hari setelah kita hari pertama isolasi, jadi 2 hari kemudian. Nah, sebenarnya kalau kita terpapar, yang akan kelihatan itu 3 sampai seminggu. Nah, kita punya penyakit apa itu muncul semua. Ini di luar komorbid ya, penyakit bawaan anak itu sih, dan di situ cepat khawatir. Lihat sebelah kiri temen batuk hebat, sebelah kanan demam hebat. Apa ini yang menimpa diriku yang belum ya? Yang suci ini. Ya, jadi saat itu thanks God, ya saya aku cuma ini aja sih. Indera penciuman sama pengecapan memang nggak berfungsi selama seminggu. Jadi bersyukurnya cuma itu yang kasih masalah. Iya. Tapi yang lain-lain nggak sih, cuma ya feeling worried, loneliness. Ada nggak sampai berpikir mengakhiri hidup? Aduh nggak lah. Nggak. Aduh lebay banget ya. Siapa tahu kan namanya orang-orang bahkan ada loh kan saya umurnya sudah kayak gitu tuh. Aduh kayaknya umurnya nggak lama lagi kayak gitu. Iya. Karena memang di awal, jadi sebelum aku swab itu aku memang sudah di encourage sama salah satu dokter langganan supaya semi never give up ya. Maksudnya jangan berpikir penyakit ini itu adalah penyakit kutukan. Kenapa aku tertimpa, kenapa aku kena bla bla bla, jangan. Karena penyakit ini itu sama seperti kita ikut arisan. Selanjutnya nggak tahu siapa yang dapat, siapa yang kena. Kalau arisan tapi ditunggu-tunggu, kalau ini enggak ada. Makanya itu bedanya positif sama negatif. Positif sama negatif itu tadi. Berarti Kak Sam nggak ada kepikiran. Berarti ini juga yang membuat akhirnya cepat sembuh juga kan, karena selalu positif. Iya, itu yakin untuk sembuh dan segala macam. Iya. Itu singkat cerita tentang pengalaman Kak Sam terkena arisan ini ya, dapat arisan. Iya. Tapi sebenarnya kita di sini nggak ngobrol tentang itu sih Kak. Kita kan tahu nih bahwa Kak Sam Ijo ini kan benar-benar sosok yang wow gitu kan. Wow. Apalagi di dunia MC, ya kan, televisi kemana-mana. Iya. Ini timnya mungkin nggak tahu saya. Ya karena belum lahir. Karena kekinian ya. Hai. Tapi Kak Sam ini yang mengajari banyak tentang public speaking ke saya sih pribadi. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Sam, bahkan juga bersedia datang ke ngobrol-ngobrol santai di sini itu deg-degan banget tau gak sih sebenarnya? Ada nggak drama kan? Sebenarnya Kak Sam, selama pengalaman Kak Sam di dunia public speaking kan segala macam, apa yang membuat Kak Sam tetap bertahan dan memilih jalur ini mungkin sampai umur segini gitu kan? Banyak orang yang mungkin bisa Kak Sam itu adalah aku memilih kerjaan yang lain mungkin, atau memilih untuk coba di kantor segala macam, dan itu tuh juga Kak Sam juga pernah kan ya. Tapi in the end of the day kayak sekarang ini detik ini Kak Sam akan akhirnya ya juga berkarya tetap di dunia yang sama. Apa Kak Sam yang membuat Kak Sam bertahan? Love and passion. Love, peace and cow. Kayak sebuah majalah ya. Love and passion. Ya, love and passion. Apa yang membuat Kak Sam memilih passionnya di dunia ini, di dunia public speaking ini? Apa ya Toh ya? Mungkin aku menyadari sih, katakanlah dari dulu kan memang sebenarnya kalau di flashback masa lalu, kebalikan. Aku itu adalah salah satu orang yang mungkin antara percaya atau tidak. Aku tuh kecilku itu adalah pribadi yang introvert. Karena aku suka membaca dari kecil, makanya sampai sekarang aku pakai kacamata. Aku
suka menyendiri, dan aku orangnya imaginer, dalam arti aku suka membuat apa ya, sebuah kreativitas yang dimana itu di situ itu aku mempunyai ide kreatif punya dan ruang imajinasi sendiri itu ya. Aku waktu kecil SMP itu tipe imaginer dan tipe penyendiri, introvert lah katakanlah. Ya setelah itu kan mungkin imajiner aja atau sama fantasi juga? oh iya, berfantasi juga pastinya dong, iya beneran. Fantasi juga, jadi tapi dalam tanda arti yang positif ya. Terus akhirnya, nah ini peran almarhum ibu saya itu memang begitu dominan. Jadi bagaimana pada saat SD, SMP itu aku dimasukin berbagai macam kesenian, gitu kan. Jadi khusus ya, jadi dari singing, melukis, dancing, vokal. Itu almarhum ibunya Kak Semi ya yang Iya, karena mungkin sudah tahu bakat anaknya ini ya, barangkali ya. Terus akhirnya itu sampai berlanjut. Tapi gimana cara melawannya? Itu kan nggak kayak Sami banget. Waktu itu kan Kak Sami bilang bahwa nggak mungkin kan karena introvert, iya. yang suka diem. Sedangkan kalau udah berkecimpung atau terjun ke situ, otomatis harus merubah. Iya, memang. Nah, gimana caranya waktu itu Kak Semi menerima dan menikmati itu? Lupa ya, karena kan masih kelinci ya, masih kecil kan. Iya benar ya. Masih kecil. Jadi sebelum manusia dulu dia kelinci. Masih kecil. Jadi ya mungkin itulah peran seorang ibu ya. Jadi sampai akhirnya aku ada di sebuah titik yang dimana SMA sudah mulai untuk rajin mengikuti pentas seni, porseni, SMP sih tepatnya, SMA, terus sampai kuliah berlanjut gitu kan. Nah, kalau tunggu sebelum lanjut, apa akhirnya yang membuat Kak Sem nyaman akhirnya dengan dunia yang Kak Sem baru kan waktu itu gitu. Terus kemudian kayak ngerasa kok aku cocoknya di sini. ya, itu apa? Bakat kali ya. Bakat. Iya, orang tua kan yang lebih tahu. Tapi sebenarnya kan kalau orang introvert itu bakat hal-hal yang disorot orang segala macam itu nggak mungkin bisa. Nah, saat itu mungkin karena aku masih kecil, jadi kan ikut les kursus itu kan akhirnya intens kan, iya gitu loh kan. Akhirnya ada rasa. Tapi emang bener ya, kalau ngomongin soal talenta itu 1% aja ya bakat ya. Selebihnya itu adalah latihan, praktis dan sebenarnya gini sih, aku mempunyai quotes ya, terutama untuk anak-anak muda atau kaum kekinian atau apapun itu juga ya. Jadi bakat sama usaha dan kerja keras itu, bakat 80%, usaha 20% itu dijamin juga tidak jadi. Tetapi bakat 20% ya, dengan usaha 80% itu dipastikan jadi. Ya, apalagi titip pesan untuk generasi kekinian gitu kan. Biasanya anak-anak sekarang itu maunya serba instan. Ya kan, terus juga selalu merasa insecure. Nah, makanya tadi aku cerita di awal, aku SD itu sudah diikutin ibuku ngedance, baik itu tradisional, modern. Jangan melihat seninya, tetapi itu cikal bakal aku mengenal dunia panggung, stage, ya kan. Jadi dari kecil itu sudah keliling toy, gitu kan. Tetapi saat pernah ikut Batavia Dancer juga ya kan? Waktu itu tidak terima karena aku terlalu masuk. Iya. Batavia kan harus cari yang lentur kan, ya kan, lentur dan tipis. Gitu. Jadi saat itu tubuhku sudah berbentuk, sudah masuk. Jadi no way. Gitu ya, nggak masuk kriteria ya. Betul sekali. Atau masuk Ignition? Enggak ya? Enggak, karena waktu itu belum ada. Jadi masih ada Batavia Dancer sama GSP. Oke. Iya. Kurus karena iya, betul sekali. Tapi saat itu kan tubuhnya lencir-lencir ya, gitu ya. Karena sudah masuk akhirnya nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Oke. Oh, berarti Kak Sam udah mulai mengenal itu dari kecil itu. Akhirnya usahanya Kak Sam akhirnya ditingkatkan terus gitu. Ya, jadi sebenarnya itu masih ngomong tentang dunia seni gerak. Betul. Nah, pada saat masuk ke dunia seni suara, komunikasi, nah itu saat selesai kuliah. Saat selesai SMA terus kuliah. Kan nggak tahu ya, mungkin saat itu kalau orang bilang kalau habis
kita cowok ya disunat, suaranya kan berubah tuh. Nah, jadi saat itu aku kuliah di Bali sambil kerja part time di salah satu sebuah kedai ayam goreng terkenal lah saat itu ya. Nah, ngapain nggak saya di situ? loh kerja, kamu kerja paruh waktu. Jadi kerja paruh waktu, jadi mandiri sekali saat itu. Jadi kerja paruh waktu, terus pada saat sesi interview salah satu manajernya tuh tertarik dengan suara vocalizing, jadi suara yang aku berikan gitu, intonasi, artikulasi, aku masih ingat gitu. Terus beliau bilang, Semi, kalau misalnya kamu kita terima, berkenan nggak kamu kita taruh untuk di customer service dan juga customer complaint. Nah, gitu loh. Tapi sebenarnya Kak Sen belum menyadari itu bahwa dia kamu punya gift suara yang kayak gimana itu nggak sadar ya Pak? Atau saat setelah orang itu ngomong Kak Sen sadar? Iya, jadi karena di situ kan manajemen ya yang menilai. Jadi akhirnya pada suatu ketika aku sempat komplain karena kenapa jadwal aku kerja kok ditaruh di tempat-tempat ini aja. Kenapa teman-teman yang lain itu di offer di mana-mana gitu loh kan. Terus aku dipanggil sama GM waktu itu, terus ya aku diberitahu karena kami membutuhkan karakter-karakter kayak Semi yang dimana bisa itu tadi mengencourage orang lain, memberikan good service, standar service dan suara yang iya terus juga we like your smiling face. Nah, karena waktu itu memang standar dari kedai ayam goreng terkenal ini memang gede banget standarnya. Saat pertama datang di Indonesia saat itu. Nah itu, jadi alasan itu ya sudah nggak pernah komplain lagi. Akhirnya ditaruh di customer service terus, menerima customer komplain, menerima pesanan dari telepon untuk delivery service itu terus. Jadi ada nggak customer yang memberikan inputan atau apa mungkin impress dengan suaranya Kak Sen? Oh, banyak yang jatuh cinta. Iya, beneran. Iya. Kan akhirnya prosesnya itu kan akan membentuk dari Bali dipindah ke Surabaya, terus dipindah ke Semarang. Itu proses karir saat itu. Di perusahaan yang sama? Di perusahaan yang sama, yang di logo M itu. Oh, iya. Makanya jadi M sekarang ya? Tapi logo M saat itu pertama kali datang di Indonesia masih dengan standar Amerika loh. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan sudah dibeli lokal, gitu loh. Jadi sudah dijual untuk ininya. Itu beda. Awal sekali Kak mengerti bahwa ternyata saya punya nanti kayak modal suara. Ya, dan dari situ ada salah satu manajer yang kan kita setiap 3 bulan itu kan selalu ada kayak penilaian. Terus kita diberitahu, terus sama manajer ini itu sama waktu di Bali diberitahu, Semi terus terang ya mungkin karena ya namanya juga manajemen ya, kamu jangan keberatan ya kalau kita selalu naruh kamu di customer service, customer complaint, terus kamu harus menemui customer yang memang komplain, kamu harus menghandle karena kita percaya sama kamu. Terus suara kamu itu bagus loh, kenapa kamu tidak melamar jadi penyiar aja? Karena waktu itu aku masih berondong ya, belum kepikiran. Nggak kepikiran ya? Iya. Bahkan nggak ada sama sekali berpikir untuk dunia TV, radio, beneran enggak. Jadi aku masih ingat nama manajer itu Pak Indra Prasta, asli orang Bali. Jadi oh gitu ya Pak, kamu punya karakter suara. Itu kenapa manajemen menempatkan kamu di bagian customer service. Nah dari situ aku mau mulai menyadari, oh ya oke, mulai menyadari masih umur sekitar 19 ya kan, terus oke Pak, baik Pak, terima kasih untuk itu kan. Nah dari situ mulai berpikir nih, oh apa ya masalahnya nyoba. Iya, terus akhirnya ya mungkin takdir ya. Akhirnya kalau langsung menjurus ke dunia communication skill itu sih. Tapi awal karirnya setelah dapat inputan seperti itu, apakah langsung atau butuh proses yang cukup panjang untuk berpikir kira-kira dicoba nggak ya itu cepat atau atau memakan waktu yang memakan waktu yang lama karena dasarnya memang aku kan kepingin istilahnya kalau punya skill one day suatu ketika, aku nggak mau skill itu yang istilah sekarang itu apa ya, ngadi-ngadi gitu. Jadi harus jadi harus benar-benar aku punya skill yang dimana skillku nanti itu bisa aku bawa sampai aku tua nanti. Dan itu memang mimpiku kenyataan sampai sekarang.
gitu. Jadi kenapa setelah kuliah selesai bingung nih, keterima di hotel ini, tetapi ya jiwanya kan sudah berubah ya, passionnya ya, karena umur juga sudah mulai bertambah. Aduh apa ya, masuklah aku belajar untuk dunia broadcast sama public speaking saat itu. Nah pada saat dipindah dari Bali ke Surabaya, nah disitulah awalnya aku sudah mulai bete nih kerja kan di dunia katakanlah marketing, iya, F&B, saat itu ya maksudnya gitu kan. Terus masuklah ke salah satu tempat belajar broadcast sama public speaking. Nah di situ semakin menjadi, semakin keluar nih passionnya. Nah itu cikal bakalnya. Terus prosesnya sampai berjalan lumayan banget lama ya. Iya gitu. Tapi ya itu arti sebuah profesi dan arti sebuah pilihan ya gitu kan. Nah yang dimana mungkin aku titip ya kepada generasi sekarang untuk jangan pernah takut gitu loh. Maksudnya karena seringkali kan anak-anak sekarang itu merasa istilah insecure, tapi insecure-nya nggak jelas. Iya kan. Aku dulu waktu jadi karyawan bener-bener tidak punya apa-apa toh, swear. Jadi modal yakin aja. Iya, nggak punya kendaraan, sepeda motor nggak punya, apalagi handphone. Telepon itu di kotaan itu loh. Jadi 100 koin telepon. Dan itu menghubungi IO untuk menawarkan diri MC. Wow. Beneran. Dan itu masih belajar di salah satu broadcast di Surabaya, gitu, salah satu tempat untuk belajar broadcast public speaking. Ini untold story aku belum pernah denger bahkan. Oh iya, belum pernah. Iya, tapi itu memang kenyataan. Sampai harus ngelakuin itu. Iya. Jadi menawarkan diri. Jadi karena waktu itu kan masih ya kita belum kenal ya. Jadi misalnya mau kirim email, karena kan kita belum kenal orang itu. Jadi pada saat kita ngobrol, oh iya boleh nggak ketemuan datang ke kantor, boleh nggak ngirim CV. Nah saat itu masih intens untuk ngirim CV ya, kayak sekarang itu apply gitu kan. Nah itu jadi memang itu aku lakuin gitu kan. Dan sekarang sih tinggal WA aja ya, sih terus kenal kadang gantiin aja. Jadi awal untuk membuka karir di dunia Master of Ceremony seperti itu, sampai akhirnya ada tawaran untuk di dunia lain lagi nih, mengembangkan diri, yaitu menjadi marketing of communication, markom. Nah itu pun jujur aku tidak pernah melamar, jadi aku yang dilamar, tahu ya? Jadi aku direkomendasikan dan aku tidak pernah apply dari TV atau apa? Waktu itu cikal bakal, jadi pernah di salah satu cafe hits di Citraland Surabaya. Terus ya udah, nah mungkin takdir perjalanan hidupnya memang ke sana. Di sana pas ada syuting dari MNC TV. Nah, manajer marketingnya itu kenal aku. Belum saya di sini iya gitu kan. Terus punya usut setelah acara pamit, dia cerita, "Saya kalau misalnya ada temen yang mau masuk ke dunia televisi itu aku ya." Lu bagian apa mbak? Kayak kamu gini, coba sempet berpikir, kayak aku, maksudnya apa nih? Cowok manly tapi luwes atau cowok manly tapi ngondek? Ya kan saat itu bingung kan?